Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 28 Desember 2020, kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Injil hari ini diambil dari Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Kita diingatkan bahwa kita adalah makhluk rohani, sosial, dan bermoral. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu, kanak-kanak suci tak bersalah meluhurkan dikau, bukan dengan mudah, bukan dengan madah, melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita adalah makhluk rohani, sosial, dan bermoral. Hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci yang dibunuh oleh Raja Herodes di Betlehem dan sekitarnya. Alasan utama yang mendorong Raja Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun ini adalah karena ketakutan akan kehilangan kuasa. Kehadiran anak kecil yang baru dilahirkan dan yang disembah oleh 3 raja dari Majus itu, yang akan menjadi raja bangsa Yahudi, dilihat oleh Raja Herodes sebagai ancaman. Raja Herodes menafsir pemberitahuan ketiga raja Majus ini secara harafiah. Ia sungguh cemas bahwa sebentar lagi kedudukannya sebagai raja akan dirampas oleh Yesus Kristus. Herodes melihat Yesus semata-mata dari sudut politik. Dia tidak tahu bahwa kerajaan Yesus Kristus sesungguhnya mau merajai hati semua manusia beriman, bukan untuk merajai manusia secara politik. Ketakutan dan kecemasannya yang berlebihan itu sudah menelan korban bagi anak-anak tak berdosa. Herodes adalah simbol manusia yang sangat rakus akan kuasa. Herodes adalah simbol manusia yang tidak mau menerima kesuksesan orang lain. Herodes adalah simbol manusia yang tidak mau kehilangan status.
Herodes adalah simbol manusia yang menyalahgunakan kuasa dan statusnya untuk menggagalkan kesuksesan orang lain. Herodes adalah simbol manusia yang kehilangan kesadaran akan nilai moral, sosial, dan nilai agama, tetapi hanya berkonsentrasi pada kerakusan akan kuasa dan ingat diri. Pertanyaan kita, apakah sifat Herodes ini masih dipraktikkan oleh manusia di zaman kita? Kalau masih ada, apa kira-kira alasannya? Dari permenungan pribadi, saya melihat ada 3 alasan yang sangat mendasar, yaitu 1. Kehilangan kesadaran bahwa kita adalah makhluk rohani yang berjiwa dan berbadan. Yang kedua, kehilangan kesadaran bahwa kita adalah makhluk bermoral. Ketiga, kehilangan kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial. Kalau saja nilai moral tetap dijunjung tinggi, pasti pelampiasan perasaan secara membabi buta, membunuh sesama yang tidak bersalah, tidak akan terjadi. Kalau saja nilai agama tetap dihayati dan diamalkan dengan baik, pasti saja suara hati kita akan tetap didengar dan akan tetap dijadikan sebagai standar penentu untuk bertindak. Kalau saja nilai sosial tetap dipupuki dengan baik, pasti saja sikap saling mengasihi dan menghormati sebagai makhluk sosial tetap dijaga baik. Santo Yosef dalam Injil hari ini adalah simbol manusia yang selalu menjaga keseimbangan antara nilai agama, moral, dan sosial. Ia selalu sensitif mendengar suara Tuhan dan mengikuti perintahnya. Ia selalu bertanggung jawab akan kehidupan anak dan istrinya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sambil merayakan pesta kanak-kanak suci martir hari ini, kita berdoa memohon bantuan Tuhan agar kita selalu sanggup mempromosikan nilai-nilai agama, sosial, dan moral dalam kehidupan harian kita. Agar dengan demikian keharmonisan dan damai antara kita tetap terjamin dalam hidup harian kita. Kita mohon kanak-kanak suci dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati kita dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.